Apakah kamu pernah merasa disakiti dari orang-orang tanpa alasan, tanpa sebab yang jelas? Kamu hanya diam dan mengikuti di jalanmu sendiri. Lalu tanpa alasan, ada saja yang mencoba mengoyakmu, mencabikmu. Mereka menikam kamu dari belakang, menyepelekanmu, bahkan menghinamu dengan kata-kata yang tidak pantas. Bahkan rasa dalam hati seperti disembelih dengan pedang yang tajam, atau bahkan penghinaan yang kejam yang datang dari mulut orang yang tidak suka dengan kita, seperti petir tanpa hujan. Mereka mengumbarnya di hadapan orang banyak, menghancurkanmu dengan fitnah kejam yang mereka ciptakan. Kamu bertanya-tanya, kesalahan apakah yang sudah aku lakukan? Jawabannya sederhana. Kamu bukan orang biasa. Kamu memiliki jiwa dan karunia khusus yang terpilih dari sekian insan yang ada di bumi. Sesuatu yang spesial dalam dirimu, dan kehadiranmu yang membuat mereka tidak tenang, penuh kegelisahan. Mereka melihat cahaya terangmu, tapi bukan untuk mengaguminya, melainkan berusaha melenyapkannya dan memadamkannya. Mereka tidak ingin melihat seperti dirimu emas murni tanpa campuran, yang selalu bercahaya. Tetap kuat, tetap bertahan. Meski terombang-ambing badai mencoba menghanyutkanmu, menumbangmu, meruntuhkanmu, kamu tetap tak tergoyahkan. Cakra pikiranmu sudah kokoh. Tapi yang mereka tidak sadari adalah karma alam yang selalu menyelinap di sekeliling mereka. Bagi mereka sudah ada tertulis tentang hasil dari perbuatan mereka. Kehancuran mereka adalah kepastian, karena siapa yang berani menyakiti jiwa terpilih tanpa alasan yang benar akan menyelesaikan sendiri. Bagaimana semesta alam membalas mereka dengan cara yang alam kehendaki dari yang pernah mereka rencanakan. Bukan karena kehendakmu atau kamu yang meminta, dan bukan karena kamu yang mengutuk, tapi karena hukum alam memiliki cara kerja yang sempurna. Dan kali ini mereka dibuat tidak sadar dengan hukum alam yang akan membawa mereka dalam malapetaka dan menghancurkan mereka serta mematikan rencana mereka sendiri. Kamu tidak perlu membalas mereka. Kamu tidak perlu membuang waktu untuk merancang skenario atau strategi balas dendam apapun. Tapi dalam senyap, kamu cukup diam, tersenyum, cukup tetap berada di relmu atau jalanmu, dan saksikan bagaimana kehidupan itu sendiri yang akan menghanyutkan mereka ke dalam arus yang deras untuk menghancurkan mereka. Mereka akan berpikir mereka bisa berbuat sesuka hati, menghina namamu, merampok kebahagiaanmu, mencabik-cabik kebaikanmu, lalu berpikir mereka berhasil. Mereka lupa bahwa dunia ini tidak bisa diintervensi dan memiliki neraca keseimbangan yang tak bisa mereka hindari. Hukuman bagi mereka bukan datang dari tanganmu, melainkan dari tempat yang tidak bisa diprediksi, lebih pasti, lebih kejam dari yang pernah mereka bayangkan. Apa yang mereka tanam, itulah yang mereka tuai. Tidak ada satupun kesusahan atau kesulitan yang dilakukan terhadap yang akan dibiarkan begitu saja dan berlalu lenyap ditelan kesunyian yang selalu berpihak kepadamu. Itu janji yang tidak pernah gagal dan digolongkan sempurna, ditepati. Mungkin awalnya mereka tertawa, mereka bahagia, mereka puas melihatmu terluka, terpuruk. Tapi di saat yang sama, di belakang layar kehidupan, sesuatu mulai bergerak. Berhela napas, mereka akan melihat satu persatu hal yang mereka banggakan ambruk dan runtuh. Hubungan mereka hancur berantakan, rezeki mereka tertelan gelap, kedamaian mereka dambakan dicabut oleh Yang Maha Tinggi. Hidup mereka akan berantakan tanpa mereka sadari bahwa itu adalah akibat dari menyakitimu.
Dan pada akhirnya mereka akan menyesal. Mereka akan sadar bahwa mereka bermain-main dengan arus gelombang yang tidak bisa mereka kendalikan. Mereka akan berharap bisa kembali ke masa lalu dan tidak pernah mengusikmu. Tapi saat itu semuanya sudah terlambat. Mereka sudah menggali lubang sendiri. Kamu hanya perlu terus melangkah maju, karena tanpa kamu melakukan apapun, mereka akan melihat sendiri bagaimana kehidupan kehancuran mereka dengan cara yang paling menyakitkan. Seseorang yang selalu membuat menyakiti hati orang lain akan dibayar mahal akibatnya. Orang-orang yang menipu, mengkhianati, dan tetap hidup tanpa beban. Tapi ada juga orang-orang tertentu yang ketika mereka disakiti, hukum alam bekerja dengan kecepatan yang luar biasa. Dan kamu adalah salah satu dari mereka. Kamu bukan sekedar orang biasa. Kamu membawa sesuatu yang tidak semua orang miliki. Ada kekuatan yang melindungi. Ada keadilan bekerja untukmu jika kamu berpihak kepada kebaikan, kejujuran, tanpa kamu harus berbuat apapun. Inilah kenapa orang yang menyakitimu akan membayar harga yang bahkan mereka tidak sanggup bayangkan awalnya. Mereka akan merasa menang. Mereka pikir mereka bisa mempermainkan, tetapi hidup ini bukan candaan. Apa yang mereka lakukan akan kembali kepada mereka yang lebih keras, lebih brutal, lebih dahsyat, lebih cepat dari yang mereka kira. Mungkin tidak langsung hari ini, mungkin besok, tapi saat itu tiba, mereka akan menyesal telah menyentuh hidupmu dengan keburukan. Dan ketika itu terjadi, mereka akan sadar mereka seharusnya tidak pernah mencoba menyakitimu. Mereka seharusnya tahu bahwa ada orang-orang tertentu yang diberkati dengan cara yang tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata maupun logika biasa. Dan mereka baru menyadari setelah semuanya hancur berantakan. Kamu jangan perlu khawatir, tetap damai dan tenang. Tidak ada yang bisa menyentuhmu. Mereka akan hancur berantakan sendiri ketika orang-orang yang menyakiti jiwa anugerah terpilih akan melihat hidupnya terbalik. Orang-orang yang pernah menyakitimu akan melihat sesuatu yang aneh dalam hidup mereka. Ada sesuatu yang mereka lihat gelap, tidak bisa mereka pahami. Awalnya mereka merasa baik-baik saja, tapi perlahan-lahan mereka mulai kehilangan kendali hidup. Yang tadinya merasa di atas langit mulai berantakan, berkeping-keping. Hubungan mereka dengan satu sama lain menjadi kacau. Mereka mulai kehilangan orang-orang yang mereka cintai. Bahkan mereka dilandai masalah yang mereka ciptakan sendiri. Mereka tidak pernah duga pekerjaan mereka hancur berantakan. Keseimbangan perekonomian mereka lenyap. Bahkan kesehatan mereka terganggu. Dan mereka mulai terusik dengan daya logika yang lemah. Kemudian bertanya-tanya, kenapa ini semua terjadi? Mereka akan mencoba mencari alasan untuk menyalahkan takdir, mempersalahkan keadaan, mempersalahkan orang lain. Tapi jauh di lubuk hati ada suara yang berbisik di kepala mereka. Ini karena aku telah menyakiti orang yang salah sasaran. Mungkin tidak mau mereka mengakuinya, tapi mereka tahu bahwa ada sesuatu hal yang lebih besar yang sedang bekerja menyakiti dan menghancurkan mereka. Entah itu secara kebetulan, tetapi itu akibat semesta bekerja mencari keseimbangannya sendiri, dan tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka dari malapetaka itu. Mereka telah membuka pintu mengizinkan kehancuran masuk dalam diri mereka sendiri. Lalu sekarang mereka harus menerima semua akibatnya. Sementara itu kamu akan tetap berjalan tegak dan membiarkan hidup sendiri yang akan membalas, tanpa kamu membalasnya sendiri. Berfokuslah pada kekuatan dan kelebihan diri.
Socrates mengatakan, ketika kita mengetahui apa yang kita kuasai, kita bisa menjadi penuntun bagi diri sendiri dan orang lain menuju kesuksesan. Langkah pertama dalam mempengaruhi orang lain dengan fokus pada kekuatan dan kelebihan diri adalah mengenal diri kita dengan baik. Identifikasi potensi-potensi unik yang kita miliki, baik itu kecerdasan, keterampilan khusus, atau karakter positif lainnya. Kuasai kelebihan tersebut dan perkuat kemampuan kita dalam bidang yang kita minati. Dalam mempengaruhi orang lain menjadi teladan adalah langkah yang kuat dan efektif. Stephen Hawking adalah contoh inspiratif bagi banyak orang karena dia tetap gigih dan fokus pada bakatnya meskipun menghadapi tantangan yang sangat besar dalam kehidupan sehari-hari. Tunjukkan kekuatan dan kelebihan kita dengan tindakan yang penuh nyata. Orang lain akan terinspirasi oleh jadi inovasi dan semangat kita. Mereka akan mendapatkan balasan yang setimpal dengan berkali-kali lipat rasa sakit yang pernah mereka berikan padamu tanpa alasan, namun dalam intensitas yang lebih brutal. Mereka menikamu dengan bahasa yang kasar dan dengan bahasa penghina yang sadis. Maka mereka akan melihat hidup mereka hancur berantakan oleh bahasa kalimat yang menyakitkan, bagaikan pedang tajam dari setiap orang yang mereka sayangi. Mereka menghinamu dan merendahkanmu, maka suatu saat mereka akan terjatuh di hadapan dunia yang tak bersuara, dan tak ada satupun mengulurkan tangan yang akan mengangkat mereka dari penderitaan yang sunyi senyap itu. Tapi ditonton semua orang untuk menyaksikan semesta memiliki jurus yang amat dahsyat membalas kepada orang yang hina orang lain. Hidup ini memiliki hukum yang tidak bisa dihindari oleh siapapun. Apa yang mereka perbuat padamu akan kembali ke mereka. Hanya waktunya tidak tahu kapan waktunya dan di mana dalam bentuk apa, tapi yang bisa dipastikan akan datang. Kamu pernah menangis dalam diam, demikian pula mereka suatu saat mereka akan merasakan tangis yang menderita, lebih dalam, lebih menyakitkan, lebih kejam. Mereka pernah membuatmu merasa terpukul dan tidak bahagia, tidak berharga. Suatu saat mereka akan kehilangan harga dirinya. Bahkan lebih kejam dari itu, disaksikan orang-orang yang mereka cintai. Kesucian tidak pernah lupa semesta alam, tidak pernah salah. Balasan itu akan datang, dan ketika waktunya tiba, mereka tidak akan bisa melakukan apa-apa. Mereka hanya bisa duduk menyesal, bertanya-tanya, semua ini bagaimana bisa terjadi? Kamu tentu tahu jawabannya. Mereka sudah menempuh jalannya sendiri sejak mereka melakukan hal-hal yang menyakitimu. Mereka akan selalu mengingatmu dalam memori hidup mereka. Siapa yang menyakitimu mungkin akan melupakanmu apabila telah mereka berhasil melakukannya. Mereka akan merasa puas, merasa menang, tapi yakin atau tidak, ada satu hal yang tidak akan bisa mereka hindari. Mereka harus mengingatmu di waktu tersulit. Dalam berjalannya waktu, di saat mereka mulai kehilangan arah, mereka tidak lagi tahu harus berarah kemana. Di saat itulah bayangan wajahmu terlintas di pikiran mereka dan muncul di benak mereka. Mereka mencoba mengembalikan ingatan akan perbuatan mereka, bagaimana dulu mereka mengurungmu dalam kesulitan, menghinamu, menginjakmu, meremehkanmu, menyakitimu. Dan saat itu mereka akan sadar mereka terperangkap dalam keangkuhan dan kesombongan mereka, dan harus membayar mahal atas semua itu. Bukan kamu yang menghantui mereka, bukan kamu yang mengutuk mereka, tapi hidup ini tidak pernah salah dan berjalan di jalannya sendiri untuk memberi pelajaran bagi mereka, dan mereka akan merasakan apa yang pernah mereka lakukan padamu, dan mereka berharap bisa kembali ke masa lalu untuk memberikan mereka kesempatan memperbaikinya. Tapi sayangnya waktu tidak berpihak, atau
untuk memutar ulang semua yang telah terjadi sudah termeterai dan resikonya tidak bisa dibatalkan dengan alasan beribu penyesalan. Mereka hanya bisa meratapi dan menyesal, menanggung rasa malu yang mereka ciptakan sendiri. Kamu hanya perlu tetap melangkah maju. Tidak ada yang perlu kamu lakukan selain menjadi dirimu sendiri. Dalam bukunya Albert Einstein mengatakan, berpikirlah secara independen dan jangan terjebak dalam prasangka orang lain. Tidak ada yang dapat menggantikan pengalaman langsung. Dan ketika kita melihat sesuatu dengan mata kita sendiri, kita tahu bahwa kita melihatnya dengan benar dan nyata. Kamu tidak perlu melakukan apapun, semesta akan berpihak padamu dan membalaskan untukmu. Semua mereka yang telah menyakitimu, hidupnya tak akan tenang, berantakan, tanpa memiliki alasan yang jelas. Berapa banyak mereka kehilangan segalanya dalam sekejap, roboh tanpa alasan. Mengapa itu bukan kebetulan, bukan juga sekedar nasib buruk, tapi merupakan konsekuensi perbuatan yang mereka ciptakan. Dan yang paling ironis, kamu hanya diam tanpa melakukan apapun. Tidak perlu marah, tidak perlu membalas, tidak perlu merancang skenario untuk menghancurkan mereka. Karena ada hukum yang lebih besar datang dari dirimu yang adil. Semuanya berjalan sebagaimana yang dikehendaki. Mereka berpikir bisa lolos begitu saja. Mereka juga berpikir mereka bisa menyakitimu, dan mereka pikir bisa duduk di atas penderitaanmu lalu hidup bahagia. Tapi nyatanya mereka sedang menunggu giliran. Tidak ada yang bisa menghindari akibat dari perbuatan. Tidak ada yang bisa lari dari hal yang sudah tercatat dan dimeterai untuk mereka. Dan yang lebih menyakitkan bagi mereka, waktu mereka sadar semua yang terjadi dalam hidup mereka adalah konsekuensi dan penyesalan yang sangat mendalam. Mengenang lagi apa yang mereka perbuat tersakiti kepadamu, menyakitimu tanpa alasan apapun. Kini mereka kaku, gemetar, dan tak tahu arah, tidak bisa berbuat apa-apa untuk mengubahnya. Kamu hanya perlu melanjutkan ziarah hidupmu. Semuanya itu sudah disediakan tempat yang layak bagimu, yang kamu sudah menunggu lama menantinya kebahagiaan itu. Tidak ada yang bisa memadamkan cahaya yang memang sudah ditakdirkan untukmu, dan jiwamu terpilih, tidak pernah kehilangan apapun, dan layaklah kamu dapatkan sesuatu yang indah itu. Tapi bagi mereka yang pernah menyakitimu, akan kehilangan segalanya. Kamu mungkin pernah merasa kehilangan, kamu mungkin pernah merasa dihancurkan, tapi pada akhirnya, lihatlah siapa yang sebenarnya kehilangan segalanya. Tentu bukan kamu. Mereka pikir mereka bisa mengambil sesuatu darimu, tapi mereka justru kehilangan lebih banyak. Dan nyatanya, kamulah yang justru semakin terdepan. Dari setiap luka yang mereka sembahkan kepadamu, setiap penderitaan yang mereka buat justru menjadikanmu lebih kuat dan tajam, menambah luar biasa. Dan sebelumnya, sedangkan mereka terkejang-kejang kaku, tidak bisa berkembang, mereka tidak bisa maju, mereka terperangkap dalam karma yang mereka ciptakan sendiri. Mereka mungkin mencoba membangun kembali hidupnya, tapi alam tidak akan pernah mengizinkannya. Mereka rapuh. Dalam diri mereka ada sesuatu yang hilang selamanya tanpa jejak. Dari mereka memutuskan untuk menyakitimu, dan itu merupakan hukuman terbesar yang bisa mereka hadapi. Bukan hanya sekedar kehilangan harta, bukan karena kehilangan kebahagiaan, tapi kehilangan keindahan, kesempatan untuk menjadi lebih baik. Mereka sudah menukar melalui jalannya sendiri, dan mereka tidak bisa kembali. Sedangkan kamu akan tetap melangkah, karena pada akhirnya jiwa yang terpilih tidak akan pernah kalah dan selalu berdiri tegak.